Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar bersama lagi. Dengan materinya adalah fertilisasi. Sebelumnya silahkan di like, di komen, dan di subscribe ya. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah proses bersatunya sel sperma dengan sel telur. Kita sudah mengetahui struktur sperma di video sebelumnya. Sekarang kita harus mengetahui bagaimana struktur sel telur. Sel telur memiliki lapisan pelindung. Lapisan pelindung yang pertama disebut korona radiata, yang kedua disebut zona pellucida, dan lapisan pelindung paling dalam disebut membran pitelin. Kemudian di dalamnya ada ooplasma yang berfungsi untuk memberi nutrisi sel telur. Kemudian ada juga bagian dari germinal. Germinal ini adalah yang nantinya akan berkembang menjadi ovum atau sel telur yang memiliki materi genetik seperti DNA dan RNA. Setelah terjadi ejakulasi, sperma dapat berenang dan menggunakan ekornya untuk melewati serviks atau leher rahim dan masuk ke uterus hingga sampai di tuba Fallopi. Dalam satu kali ejakulasi terdapat 300-500 juta sperma, tetapi yang bisa mencapai ke tuba Fallopi hanya sekitar 100 sperma saja. Fertilisasi dimulai dari adanya reaksi akrosomal. Akrosom itu adalah bagian dari kepala sperma. Nah, akrosom tersebut mengeluarkan enzim hidrolitik. Kemudian enzim tersebut memungkinkan sperma untuk menembus material yang menyelubungi atau pelindung dari sel telur. Kemudian setelah memasuki sel telur, ekor sperma akan terlepas dan terjadi pemblokiran terhadap sperma-sperma yang lain. Jadi sperma yang lain tidak bisa masuk ke dalam sel telur. Jadi proses fertilisasi di sini awalnya terjadi penetrasi sel sperma yang masuk ke leher rahim, kemudian ke uterus dan berjalan menuju tuba Fallopi. Kemudian sel telur terjadi pelepasan atau ovulasi dari ovarium. Sel telur tadi ditangkap oleh fimbria dan menuju tuba Fallopi. Nah, pertemuan sel telur dan sperma ini itu terjadi di tuba Fallopi. Di sini tuba Fallopi itu ada dua, tetapi sperma tidak bisa tersesat. Jadi sperma itu pasti menemukan sel telur karena di dalam sperma terdapat senyawa fertilizin. Setelah terjadinya pembuahan, pada hari pertama akan muncul sel tunggal yang disebut zigot. Sel tunggal di sini masih dikelilingi oleh selubung fertilisasi. Kemudian zigot akan terus-menerus membelah menjadi sel-sel kecil yang disebut blastomer. Dari tadinya 1 sel menjadi 2 sel, kemudian menjadi 4 sel dan menjadi 16 sel. Setelah menjadi blastomer, sel terus membelah menjadi blastula awal, di mana di sini sel-sel tadi memiliki bagian tengah yang berisi cairan yang disebut blastosol. Kemudian blastula tersebut akan berkembang menjadi gastrula. Gastrula di sini terjadi sekitar hari ke-8 sampai 9. Kemudian gastrula di sini menempel pada dinding rahim atau terjadi implantasi. Gastrula di sini memiliki 3 bagian, yaitu ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Bagian ektoderm dari gastrula akan berkembang menjadi lapisan terluar atau epidermis, bagian sistem saraf, bagian sistem indera, gigi, dan juga rahang. Sedangkan bagian mesoderm akan berkembang menjadi sistem rangka, sistem otot, sistem ekskresi, dan sistem sirkulasi. Bagian endoderm akan berkembang menjadi hati, pankreas, sistem reproduksi bagian germinal, dan saluran pencernaan. Ada bagian-bagian yang terletak di luar embrio. Yang pertama, korion sebagai pertukaran gas,
Yang kedua, allantois sebagai pertukaran gas dan juga akan berkembang menjadi kalip besar. Yang ketiga ada amnion atau pelindung yang berisi cairan atau juga disebut ketuban. Yang keempat ada yolksac atau kantung kuning telur yang berfungsi sebagai pemberi nutrisi. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.